berdiri bersama-sama agar forum ini menjadi forum yang sangat luar biasa di malam Jumat yang penuh barokah ini. Mohon saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk tidak mengaktifkan handphone terlebih dahulu. Kita semua fokus kepada paparan dari para narasumber ini. Sebelumnya, saya ingin menyemangati teman-teman semua bahwa kita di sini punya motivasi yang kuat. Bapak Ibu hadir di sini kan ingin mendapatkan ilmu atau hanya sekedar dapat undangan? Hanya sekedar dapat undangan, datang udah pulang ya. Di sini kita sama-sama karena kita akan melakukan fokus grup diskusi. Untuk itu kita fokus bersama-sama untuk bagaimana Balai Latihan Kerja Komunitas ini menjadi suatu balai yang kredibel, kompeten dan mandiri. Itu saja agar tidak simpang siur dulu. Kenapa harus kredibel? Karena Balai Latihan Kerja Komunitas ini menjadi satu kepercayaan dari masyarakat. Kalau tidak ada kepercayaan itu, mungkin masyarakat tidak akan memilih Balai Latihan Kerja Bapak Ibu semua. Kenapa harus kompeten? Tentu harus kompeten karena akan menghasilkan para peserta pelatihan yang notabene-nya akan dia kedepannya bisa siap kerja maupun siap usaha. Kenapa harus mandiri? Jelas Balai Latihan Kerja Komunitas harus mandiri karena tidak hanya melulu apa yang disampaikan sama Bu Titi, tidak hanya menyusul terus sama pemerintah. Betul? Kita semuanya harus bisa mandiri agar sama-sama bisa tidak hanya Bapak Ibu semua dapat Balai Latihan Kerja, pemerintah juga masih banyak yang harus diperhatikan kepada balai-balai latihan kerja yang ingin didirikan karena masih banyak pondok pesantren yang notabene-nya ada sekitar 28.000 seluruh Indonesia. Ini baru 2012. Oke, siap semuanya? Mohon maaf ya Pak, ini untuk menyemangati saja karena saya kalau tidak semangat saya juga bingung jadi. Baik, kalau saya katakan siapa kita? Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK. BLKK saja ya ini. BLK Komunitas ya. Siapa kita? Bapak Ibu jawab BLK Komunitas. Ya. Kalau saya katakan BLK Komunitas, Bapak Ibu jawabnya kredibel, kompeten, mandiri. Itu saja. Ada lagi sih kalau saya inginkan kenapa harus siap kerja. Siapa yang siap kerjanya? Peserta pelatihannya. Harus siap usaha juga. Siapa yang siap usaha? Peserta pelatihannya. Karena Balai Latihan Kerja mencetus peserta pelatihan menjadi peserta-peserta yang siap di dunia usaha maupun di dunia industri. Kita 5 ya kan? 5 kayak ini 5 ya. Kredibel, kompeten, mandiri, siap kerja, siap usaha. Kenapa saya katakan itu? Karena kita semuanya punya tanggung jawab bersama. Oke? Siapa kita? BLK Komunitas. BLK Komunitas. Yes, sudah pada pintar. Tapi belum kompak. Sekali lagi. Siapa kita? BLK Komunitas. BLK Komunitas. Kredibel, kompeten, mandiri, siap kerja, siap usaha. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tapi ibu-ibu kok tadi pada belum lancar. Ya, belum apa ya? Pak, sekali lagi ya Pak. Gak apa-apa kan? Ibu-ibunya aja dulu. Ibu-ibunya. Ya apa ibu-ibu? Sini banyak ibu-ibu, alhamdulillah. Malam ini saya sangat berbangga hati karena ibu-ibu semua lumayan banyak di sini. Biasanya ibu-ibu di tempat lain ada sedikit ya Pak. Banyaknya bapak-bapak. Alhamdulillah luar biasa di Sumatera Barat ibu-ibunya keren-keren. Sekali lagi, kalau saya katakan siapa kita jawabnya? Itu suaranya mana sih pasti? Enggak semangat dulu ya Bu ya, nggak apa-apa. Siapa kita? BLK Komunitas. Balai Latihan Kerja Komunitas kepanjangan. BLK Komunitas. Gak biasa mas saja ini Pak.
Kalau nggak sama nanti bingung ini, beda-beda se-Indonesia setiap kali keberapa kali? Kali ke-11. Kali ke-11 kita melakukan pertemuan itu. Melakukan FGD ini. Baik. Siapa kita? BLK Komunitas. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu ya harus ini setiap nanti memberikan pelatihan ke teman-teman peserta pelatihan di balainya, beri semangat teman-teman seperti itu agar termotivasi di bawah alam sadarnya bahwa dia berlatih di balai latihan kerja tak lain dan tak bukan ingin siap kerja dan siap usaha. Bapak Ibu semuanya, baiklah, terkait materi malam ini ada dua. Yang pertama saya sampaikan untuk Bapak Gozi, saya beri waktu untuk Pak Gozi. Kenapa? Karena beliau akan memberikan paparan terkait peta jalan kemandirian balai latihan kerja komunitas. Tadi sudah banyak disinggung oleh Ibu Stafsus, Ibu Titi Mas Huda. Hanya saja ini pendalaman dari Bapak Gozi Alpati selaku Presiden FKM. Kami menyebutnya Presiden karena beliau ini punya menteri-menterinya banyak. Menterinya ada 9. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini ada 2 presiden. Presiden Pak Jokowi dan sekarang Presiden Gozi Alpati. Kepada beliau kami persilakan. Semoga Bapak Ibu tidak termakan fitnahnya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iwan, moderator, dan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya coba turun. Semoga kecapean. Mungkin saya nggak akan terlalu panjang menyampaikan peta jalan kemandirian ini, Bapak Ibu. Di slide ada, mungkin di buku itu ada, sudah dibagi mungkin ya? Sudah ya? Nah, bisa dibaca itu nanti kalau pulang. Saya hanya berusaha mensarikan sebagian saja yang saya anggap penting. Pertama terkait alasan kemandirian. Kenapa sih BLK komunitas ini harus mandiri, dituntut untuk mandiri? Ada beberapa alasan tentunya. Pertama, keterbatasan dukungan pemerintah. Apa ini? HP. Pertama, karena keterbatasan dukungan pemerintah. Ribuan BLK komunitas tidak mungkin disuplai dana begitu banyak dalam bentuk program-program. Jadi mau nggak mau harus diskenariokan supaya kedepannya bisa mandiri. Alasan berikutnya ya tentu kebutuhan operasional, karena dukungan dari pemerintah terbatas sehingga biaya operasional BLK komunitas harus dipikirkan oleh pengelolanya. Nah, ini juga nggak kalah penting. Dan alasan selanjutnya selain itu bahwa 3 tahun kemudian akan dilepas, dihibahkan. Normalnya 3 tahun. Padahal 3 tahun sudah nggak normal ya. Normalnya kan 2 tahun sebenarnya. Profesor Luffy Amai ini, tapi kan BLK ini nambah 1 tahun jadi 3 tahun. Normalnya itu pun ada yang lebih 3 tahun. Artinya apa? Setelah dilepas, ya tentu harus bisa mandiri. Nah, itu diantara alasannya. Dan ternyata saya juga harus mandiri nih, suara ini enggak. Makasih. Dan terakhir adalah karena adanya tanggung jawab sosial, sehingga harus mandiri.
Kenapa kok penting juga alasan terakhir ini Bapak Ibu? Karena ya mohon maaf, ada 1-2 BLK komunitas yang merasa ketika sudah dihibahkan atau bahkan sebelum dihibahkan itu dengan sengaja tidak diurus oleh pengelolanya. Ya ada 1-2. Jadi seakan-akan ini dianggap apa ya, sedekah. Ya kalau sedekah sih memang nggak ada administrasinya. Dapat sedekah, infak ya bebas-bebas saja. Tapi ini sebenarnya kan tidak, Pak Ibu. Negara menyediakan anggaran sebegitu besar untuk membangun BLK komunitas. Ini dengan misi utama untuk perluasan akses pelatihan kerja. Nah, dengan demikian meskipun hak kepemilikan sudah berpindah tangan, harapannya tentu saja fungsi utama ini tetap melekat ya selamanya, bukan beralih fungsi apalagi hilang begitu saja ya, kecuali bencana alam. Nah tentu kita ya sedih, kadang nggak habis pikir kalau ada misalnya peralatan BLK yang dijual. Ini jangan sampai terjadi, tapi insya Allah di sini nggak ada ya, nggak ada lah yang sampai menjual. Kecuali kalau memang ada ya, semoga segera dibelikan lagi biar ada. Itu alasannya, alasan kenapa harus mandiri, sehingga tahun lalu kita susun peta jalan kemandirian BLK komunitas. Tentu peta jalan ini bukan satu-satunya rute, bukan satu-satunya jurus untuk memandirikan BLK. Justru biasanya ini pengalaman-pengalaman di lapangan, pengalaman-pengalaman praktis bisa saja melahirkan jurus-jurus baru yang sangat mungkin belum ada di buku itu. Ini biasa ini. Anda yakin nggak itu sopir-sopir angkot itu semuanya pernah les atau kursus nyetir mobil? Enggak semua, malah mungkin jarang. Ya mereka lama-lama ahli. Karena apa? Karena praktek. Nah sama juga ngelola BLK. Dari pengalaman Bapak Ibu mungkin kita justru ingin mendengar hal-hal lain yang sangat mungkin belum tercover dalam buku. Ini yang namanya kecerdasan jalanan, street smart, dan ini nggak kalah hebat dibanding teori-teori yang juga tetap biasanya berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, gabungan teori dan praktek inilah yang mungkin nanti akan menghasilkan sebuah peta jalan yang akan lebih sempurna. Makanya forum ini digelar berkali-kali di berbagai daerah, ini yang ke-11 atau ke-12 dalam rangka menuju ke arah sana. Nah, mengenai kemandirian sendiri Bapak Ibu, yang perlu Anda ingat ada 4 variabel utama. Setidaknya 4 variabel utama, mungkin bisa lebih, tapi yang utama setidaknya ada 4. Ini semacam pilar utamanya, semacam apa ini, rukunnya ini. Kalau rukun iman 6, rukun kemandirian berkomunitas ada 4. 4 ini pertama apa? Akuntabilitas lembaga. Jadi lembaganya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini merupakan variabel pokok yang pertama. Terkait apa ini misalnya akuntabilitas lembaga ini? Misalnya terkait izin operasional Kak tadi. Tapi alhamdulillah ini kayaknya hampir semua sudah berizin ya. Di tempat lain ya lumayan sudah banyak yang berizin dan tetap banyak juga yang masih belum. PR buat kita. Dan ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Jangan sampai lembaga abai atau kurang giro terhadap hal ini. Karena untuk mengakses program dari pemerintah terutama biasanya mensyaratkan adanya izin operasional. Jadi nggak banyak guna kendaraannya bagus kalau STNK-nya mati. Nanti kena tilang juga di jalan. Nah ini seperti itu nih ibaratnya ya anggaplah ibarat analogi kasar seperti itu. Jadi ini penting.
Nah, memang banyak masalah di lapangan terkait izin operasional ini. Di tempat-tempat lain ada yang mensyaratkan harus ada IMB. Ironisnya, sayangnya ada pula BLK komunitas yang berdiri di atas lahan hijau. Nah, ini sampai kiamat diurus nggak keluar izinnya. Kalau normal. Tapi kan ini katanya apa? Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Jadi harus gitu. Kita berpikirnya harus gitu. Setiap di forum ini pun kita menyampaikan hal yang seperti ini berulang-ulang. Butuh namanya pendekatan personal ke Disnaker atau PTSP, ya ke pihak-pihak yang memang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses perizinan ini. Jadi ibaratnya kalau maju kena, mundur kena, ya sudah, gimana jalan miring. Ada terjadi juga. Akhirnya IMB-nya keluar, benar-benar keluar di Jawa Timur itu. Kenapa? Pendekatan personal. Dan jangan kemudian mengedepankan perdebatan. Wah, kalau diajak mujadalah udah pasti kalah kita sama Disnaker. Anda pasti kalah. Saya yakinnya kalah ilmu, bukan bidangnya. Kalau debat nahwu shoroh mungkin menang ya, mubtada khobar apa itu fi'il fa'il menang. Kalau masalah aturan kalah. Jadi debat seperlunya, tapi yang dikedepankan adalah berusaha mengambil hatinya, kira-kira gitulah. Nah, saya juga selalu tekankan itu, dan alhamdulillah biasanya berhasil. Kenapa? Nah, tapi ini rahasia ya, jangan diomong-omongkan ya orang lain. Karena dari awal proses penyelenggaraan BLK komunitas ini Disnaker tidak terlibat. Jadi akan ada kendala cukup serius ketika mentok urusan perizinan, lalu kita minta BLK komunitas minta ke Disnaker untuk menyelesaikannya, nggak bisa. Ini dari awal nggak dikasih tahu, sekarang ada masalah baru datang. Nah, ini BLK, pengelola BLK komunitasnya yang harus mengalah, harus mendekati secara personal. Biasanya begitu didekati secara personal, agak intensif, akhirnya lulu. Ketika lulu baru bisa diskusi dengan lancar, termasuk mencarikan solusi-solusi yang mungkin dilakukan supaya izin operasionalnya bisa keluar. Nah, itu yang penting lah ya, pendekatan personal kalau terkait izin ya. Dan nggak usah khawatir, kalau sudah orang udah kena hatinya, jangankan kita benar, salah pun dimaklumi, iya enggak? Tapi kalau sudah nggak suka, kita nggak suka sama orang, jangankan orang itu salah, benar pun dicurigai. Karena dasarnya sudah nggak suka. Nah, ini harus memahami cara mendekati orang. How win friend and influence people. Kalau kata itu judul buku sih sangat terkenal. Biasanya sales marketing pasti baca buku itu, karangan Dale Carnegie. Wah, itu sudah rumus yang sangat dasar. Jadi lakukanlah pendekatan personal dan pasti lulu. Kenapa? Karena ini bukan kepentingan pribadi, bukan bicara hal-hal yang sifatnya murni komersil, tapi memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kerja. Lalu terkait dengan apa lagi masalah akuntabilitas lembaga ini? Setelah izin operasional beres, tentu terkait dengan akreditasi, kalau memungkinkan. Ya, ini lebih berat lagi. Tapi kalau bisa bagus. Tanda kemandirian semakin jelas. Harapannya nanti ke depannya seluruh BLK komunitas bisa dapat akreditasi. Lalu kemudian terkait dengan apa lagi akuntabilitas lembaga, misalnya terkait dengan tata kelola, administrasi, kepemimpinan. Nah, ini juga nggak kalah penting. Ini ada sebagian kecil sih, lagi-lagi sebagian kecil memang, sebagian kecil pengelola BLKK
kurang memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BLK-nya. Nah, ini yang harus kita hindari. Semestinya idealnya itu kan begitu ngajukan proposal, di saat itu pula sudah ada komitmen dari pimpinan pesantren, misalnya kalau pesantren yang mengajukan komitmen untuk memajukan BLK komunitasnya. Nah kan sayangnya ya ada aja satu dua yang pokoknya gedung sudah jadi ya sudahlah, pikir nanti. Nah ini repot ini, akhirnya komitmennya lemah. Biasanya komitmen lemah ini terkait dengan visi, nggak punya visi untuk mengembangkan BLK-nya. Karena nggak punya visi, akhirnya komitmennya lemah. Atau visinya nggak pas, nah, akhirnya komitmennya juga lemah. Gitu kira-kira itu. Jadi sebenarnya penting untuk membuka cakrawala berpikir pengelola BLK yang komitmennya lemah. Ini sangat penting karena itu nanti akan berdampak langsung pada mutu manajemen atau tata kelola BLK-nya. Nah itu tadi saya ulangi, itu tadi variabel yang pertama, akuntabilitas lembaga. Lalu yang kedua apa? Variabel utama lagi, mutu pelatihan. Jadi kalau lembaganya akuntabel, belum tentu BLK itu diharapkan bisa mandiri kalau mutu pelatihannya tidak bagus. Nah ini mutu pelatihan ya standar sih terkait dengan kurikulum mungkin ya, materi dan metode pelatihan, kapasitas instruktur. Nah ini instruktur ini memang ini agak dilematis. Kenapa agak dilematis? Karena cuma satu orang yang dimiliki BLK komunitas. Ya hampir di setiap forum ini peserta usul bisa nggak ditambah? Nambah satu orang gampang Pak. Yang berat itu kan 1 kali berapa ribu. Ini jadi berat, nggak mungkin bisa lolos begitu saja usulan itu untuk diketok palu. Jadi kebijakan maksudnya, karena ribuan jumlahnya. Nah harapan kita tentu sih saat mengusulkan calon instruktur itu diseleksi secara ketat. Kalau enggak ya gitu tengah jalan hilang. Entah karena kawin, entah karena kerja di tempat lain, dan alasan lain lagi. Lalu terkait dengan apa lagi ya? Terkait dengan sarana mutu pelatihan itu. Terkait dengan apa lagi mutu pelatihan? Ya terkait dengan kompetensi lulusan. Nah disinilah peran sertifikasi. Dan tentu tidak semua peserta pelatihan di BLKK sudah tersertifikasi, lulus uji kompetensi. Kalau dapat sertifikat dari lembaganya ya, tapi sertifikat yang menunjukkan kompetensinya, nah ini harus diuji dulu. Nah harapan kita ke depannya setiap lulusan BLK komunitas kompetensinya teruji. Artinya apa? Lulus bisa lolos uji kompetensi. Kalau lolos uji kompetensi, nah itu baru disebut tenaga kerja kompeten. Meskipun belum tentu kerja, belum tentu bisa kerja. Tapi itu sudah prasyarat yang bagus kalau sudah terpenuhi. Nah, variabel ketiga apa? Orientasi pelatihan. Jadi meskipun akuntabilitas lembaganya bagus, lalu mutu pelatihannya bagus, tetap juga diperlukan orientasi pelatihan yang bagus. Orientasi pelatihan ini maksudnya apa? Orientasi pelatihan ini terkait dengan kebutuhan pasar. Ini yang istilah kerennya disebut apa? Demand driven. Jadi pelatihan kerja yang memang dirancang, didesain memang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang ada di situ. Nah ini tentu butuh waktu sih untuk ini, butuh proses. Bagaimana terus mendekatkan mendekatkan bisnis prosesnya, mendekatkan desain kurikulum, proses pelatihannya dengan
apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga setelah pelatihan, sertifikasi, penempatan ini bisa jalan lancar. Kalau enggak patah atau putus tengah jalan, ya nggak banyak guna. Sudah dilatih, sudah lulus uji kompetensi, sudah kompeten, ternyata nganggur, bukan karena mutu pelatihannya jelek, tapi karena orientasi pelatihannya yang kurang diperhatikan. Nah, ini sebenarnya gejala umum sih Bapak Ibu. Ini terkait juga dengan masalah-masalah atau isu-isu makro, isu-isu yang lebih luas lagi memang. Terkait dengan dunia investasi, terkait dengan yang koordinasi antar kementerian dan lembaga, yang itu tentu tidak mudah, butuh proses yang agak lama. Anda bayangkan untuk duduk bersama dua kementerian ini luar biasa sulitnya, maksudnya apalagi menyepakati hal-hal yang sebelumnya dianggap berbeda, lebih sulit lagi. Harus pelan-pelan ditata, tapi harus ditata, terus harus ditata, kalau enggak ya nggak bisa optimal nanti hasilnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat, apa variabel pokok yang keempat? Keberlanjutan program. Bagaimana meskipun mutu pelatihannya bagus, orientasi pelatihannya tepat, akuntabilitas lembaganya terjamin, tapi kalau keberlanjutan programnya nggak bisa diandalkan, ya nggak banyak gunanya. Keberlanjutan program ini terkait dengan apa? Terkait dengan jejaring, kemitraan. Jadi Anda memang Bapak Ibu sangat diharapkan bisa kreatif menjaring mitra atau berjejaring, membangun kerjasama dengan berbagai pihak sebanyak mungkin di tingkat lokal terutama, baik itu swasta maupun pemerintah, tingkat desa maupun kelurahan, kecamatan, kabupaten, Pemda maupun perusahaan-perusahaan swasta, atau mungkin perorangan bila perlu, seperti itu. Lalu keberlanjutan program ini sebenarnya sih juga terkait dengan kesesuaian kejuruan yang diambil. Nah, ini kan kalau ada masalah terkait dengan kesesuaian kejuruan ini, ya sudah terlanjur, agak sulit sih memang diperbaiki. Misalnya gini contoh konkretnya, karena ya sebagian kecil, sebagian yang memilih kejuruan TIK, setelah itu nyesel atau setidaknya bingung. Saya juga heran kenapa dulu kok milih TIK. Ya ternyata pertimbangannya simpel, pokoknya 16 komputer dapat. Ini sangat disayangkan. Padahal kejuruan itu tidak cocok dengan kebutuhan atau potensi lokal di sekitar BLK City. Nah, kesesuaian memilih kejuruan ini juga sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting untuk menentukan kemandirian BLK-nya. Kenapa? Karena kalau sesuai, ini proses di BLK komunitas ini akan menjadi lancar. Dilatih, setelah itu kerja atau berwirausaha, dilatih, kerja, berwirausaha, karena sesuai dengan konteks lokalnya, dengan potensi lokalnya. Tapi begitu nggak sesuai, dilatih nganggur, kan repot. Padahal namanya sendiri lembaga pelatihan kerja, balai latihan kerja. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu 4 variabel pokok kemandirian. Jadi konsep kemandirian dari komunitas ini terdiri dari 4 pilar pokok tadi setidaknya. Selain ada hal-hal di luar itu tentu, tapi 4 inilah yang menjadi pilar utamanya, menjadi variabel utamanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog. Tapi setelah ini saya kira lebih penting lagi akan disampaikan oleh Pak Iwan tentang terkait dengan apa, bagaimana menginput data-data menyangkut perizinan. Ini hal-hal yang sangat teknis. Nah, beliau ini yang menghandle, jadi ya sangat memahami, ahli di bidang itu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Presiden atas paparan yang telah disampaikan. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan terkait apa itu BLKK, latihan kerja komunitas ini yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah akses kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kenapa harus mandiri? Karena tidak selamanya akan dibantu pemerintah. Kemudian nanti kan Bapak Ibu BLK-nya perlu hidup. Bagaimana cara hidup itu Bapak harus mandiri. Bagaimana mencari cuan-cuan, kalau bahasa saya. Bahasa kita semua mencari cuan-cuan. Seperti hanya kasih seperti itu. Kemudian ada 4 variabel yang itu menjadi pelajaran kita pada kemandirian dari latihan komunitas, yakni akuntabilitas lembaga. Itu menjadi penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Uji. Nah, akuntabilitas lembaga ini salah satunya adalah terkait perizinan kelembagaan. Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan, sudah izin semua tadi di depan Pak Dirjen ya. Tugas BFI itu. Bukan tugas saya, tugas semua, tugas kita semua. Kita ingin perizinan ini sampai tuntas. Kenapa sampai tuntas? Nanti akan dikupas habis oleh Bapak Iwan selaku yang mewakili dari unit akreditasi dan perizinan Kopkas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nanti akan dikupas habis oleh beliau bagaimana cara menginput apa saja, karena ini menjadi salah satu undang-undang terkait cipta kerja, perizinan berbasis OSS itu. Yang kedua, mutu pelatihan. Di kementerian itu ada unit direktorat Intara ya Pak ya. Nah itu kami kemarin hari kemarin juga itu ada upgrading pengelola balai latihan kerja komunitas. Bagaimana harus di-upgrade terus ya Pak ya. Itu salah satunya ya Pak ya, itu masuk ke situ. Bagaimana kita membongkar penyakit-penyakit kita balai latihan kerja komunitas itu agar bisa kita obati pelan-pelan dan kita bisa meninggalkan penyakit itu, kemudian tidak bisa lari sehat melangkah-langkah. Kemudian yang ketiga, orientasi pelatihan. Yang keempat, keberlanjutan program. Kalau itu semua bisa Bapak Ibu kelola dengan baik terkait balai latihan kerja komunitasnya, Bapak Ibu mungkin akan dilirik oleh kementerian apapun, karena semuanya sudah melewati variabel-variabel itu dengan baik. Insya Allah kemarin kita juga sudah melakukan asesmen 100 ya, tahun ini 100, dulunya 25. Mudah-mudahan mungkin di Padang ada yang terpilih ya Mas Goji ya, keberlanjutan program itu dari balai latihan kerja. Jangan diam. Keberlanjutan program di sini kan ada kewirausahaan, banyak Insya Allah. Nanti alhamdulillah tadi pokoknya nanti digali habis kan Mas Goji. Jangan sampai tadi paparan yang hanya sebentar dari Mas Goji itu mandek di situ, kita gali. Bapak Ibu silahkan bongkar apa yang belum Bapak Ibu pahami setelah kita buka session nanti. Saya sekarang kita dengarkan bersama terkait akuntabilitas kelembagaan, yaitu perizinan. Untuk itu kepada Bapak Iwan Setia Prabowo dipersilakan. Waktunya 20